Halo teman-teman, gue Vario Novriza dan selamat datang di Sigonsvi. Sebelum gue mulai, gue mau ngucapin selamat tahun baru Imlek. Yeay. Untuk teman-teman yang merayakan tahun apa? Macan air. Semoga kita senantiasa diberi perlindungan dan cuan. Amin. Wah, gue tarikan napas gue. Makasih banget buat lo semua yang udah nonton video kita sebelumnya, yang udah ngebahas tentang segitiga bermuda. Makasih. Thank you bro. Dan di video kita kali ini gue masih ngebahas seputar kengerian di dunia lautan. Dan di sini kebetulan banget gue bakal ngebahas tentang misteri tenggelamnya kapal Titanic. Gimana ceritanya? So stay tune terus only on Sigonsvi. Tepat tanggal 15 April tahun 1912, RMS Titanic. Ini gue nggak tahu nih RMS apa ya? Rumah makan? Sederhana. Ya. Kita lanjut. Jadi RMS Titanic ini kapal super asal Britania Raya dinyatakan karam di lautan Atlantik. Pada saat melakukan perjalanan dari Southampton, Inggris menuju New York City di Amerika. Diketahui penyebab karamnya kapal Titanic ini karena menabrak gunung es pada saat melakukan perjalanannya. Tenggelamnya kapal Titanic ini mengakibatkan kematian sebanyak 1.514 orang. Sebelum gue lanjut ke konspirasi penyebab tenggelamnya kapal Titanic, gue bakal ngasih tau lu sedikit sebenarnya apa sih kapal Titanic itu. Jadi kapal Titanic merupakan satu dari 3 kapal besutan White Star Line. Jadi White Star Line ini atau WSL merupakan perusahaan kapal, perusahaan yang bergerak di bidang perkapalan gitu. Nah, salah satu kapal besutannya adalah Titanic yang dikomandai oleh J.P. Morgan yang merupakan seorang bankir asal United States of America. Tinggal ngomong Amerika aja. Tinggal Amerika dari Amerika. Kapal ini dibangun pada tahun 1909 sampai 1911 oleh galangan kapal Harland dan Wolff di Belfast. Belfast itu di Irlandia kalau nggak salah. Ya, kalau nggak salah ya, koreksi gue. Cimiwiu. Kapal ini diperkirakan sanggup membawa penumpang sebanyak 2.224 tuh. Lu bayangin segede kapal apa itu. Cimiwiu. Lu bayangin segede apa kapal itu? 2.000 orang. Kalau waktu di zaman itu mungkin gede banget, kalau sekarang mungkin udah biasa kali ya. Jadi Titanic itu bisa dibilang kapal yang paling mewah di zamannya. Kenapa bisa dibilang begitu? Karena kita lihat aja nih, penumpangnya aja rata-rata miliarder dunia. Bahkan di data dibilang katanya ada 10 miliarder dunia yang turut menjadi penumpang di kapal Titanic. Gak cuma itu, kapal ini juga menyimpan benda-benda berharga milik ini miliarder itu. Jadi itu dia menyimpan kayak berlian, harta-harta mereka lah disimpan di situ. Dan di sisi lain pelayanan kapal ini juga nggak kalah keren. Karena mereka memiliki gimnasium. Terus dia punya apa lagi nih di sini tulis? Punya gimnasium, punya kolam renang, terus lobby-lobby yang mewah. Pokoknya mewah deh. Pokoknya kalau lu bingung gambarannya gimana, lu tonton di film Titanic. Dan di situ kurang lebih kayak gitu gambarannya. Gak cuma di sistem pelayanannya doang, tapi di sistem keamanan Titanic ini juga bisa dibilang sangat mutakhir. Karena mereka memiliki sistem keamanan kedap air yang mampu dioperasikan dari jarak jauh. Ini di tahun 1912 nih tergolong sangat canggih sih kata gue. Tapi sayangnya Titanic tidak menyediakan sekoci. Sekoci itu kapal kecil darurat ya. Jadi dia nggak nyiapin sekoci yang jumlahnya sebanding dengan penumpang. Jadi diperkirakan dia hanya menyiapkan, sekoci itu hanya mampu menampung 1/3 dari jumlah total seluruh penumpang. Lu bayangin dari 2000 sekian cuma bisa ngangkut 1/3. Hitung udah coba dah.
Nggak usah. Gak usah, kelamaan. Kayak Jerome Pauline tuh. Nama mirip sih. Makasih bang. Dan baru-baru ini muncul sebuah teori yang menyatakan bahwa mana mungkin kapal sebesar kapal Titanic bisa terbelah hanya karena sebongkah gunung es. Menurut jurnalis Shannon Moloney, kebakaran di gudang batu bara yang menyebabkan struktur dari kapal Titanic ini rusak. Jadi setelah dia menabrak gunung es, secara mudah gunung es membelah kapal tersebut. Dan gak cuma itu, beberapa teori penyebab tenggelamnya kapal Titanic juga bermunculan. Yang pertama adalah bukan Titanic yang tenggelam, tapi kapal lain. Teori yang menyebutkan bahwa bukan kapal Titanic yang tenggelam, tetapi adalah kapal Olympic. Jadi kapal Olympic ini adalah kakaknya kapal Titanic. Jadi yang perlu kalian tahu, perusahaannya tadi White Lion Star kalau nggak salah, WLS, itu sebenarnya dia memproduksi dua kapal secara bersamaan. Jadi yang pertama itu ada kapal Titanic, yang kedua ada kapal Olympic. Nah, tapi kapal Olympic ini bisa dibilang udah sering berlayar lebih dahulu. Dan seiring berjalannya waktu, kapal Olympic ini kayak terlibat kecelakaan gitulah, menabrak kapal perang dari Inggris yang mengakibatkan kerusakan parah di badan kapal. Si perusahaan White Star Line ini bingung nih. Aduh, gue duit dari mana nih benerin kapal, sementara Titanic harus diluncurin nih, mau nggak mau. Mau ngeklaim asuransi nggak bisa, karena pada saat itu asuransi syaratnya harus 70% kerusakan dan harus ada korban jiwa. Sementara si Olympic ini nggak sampai 70% dan nggak ada korban jiwa sama sekali. Akhirnya setelah dia muter otak, akhirnya muncul tuh niat jahat, katanya gitu. Gimana kalau kapal Olympic ini kita ganti jadi kapal Titanic? Dan sebenarnya kapal Titanic yang asli itu masih ada belum diluncurin gitu katanya. Jadi katanya gini, kapal Olympic yang rusak itu beberapa bagiannya diubah sehingga mirip kapal Titanic. Yang diubah itu setahu gue nih, yang dari data yang gue dapat, dia mengganti lantai lobbynya itu menjadi karpet. Karena kalau Olympic itu kan lantai, kalau Titanic itu karpet, jadi diubah menjadi karpet. Lalu ada di jendela kapalnya itu kalau di Titanic ada 14 dan Olympic 16. Jadi kalau kalian bisa lihat fotonya di Google itu ada perbandingannya. Kalau Titanic itu ada 14 jendela, kalau Olympic ada 16 jendela. Dan benar saja menurut Robin Gardinier, dia itu penulis buku, kalau nggak salah judulnya tuh, kalau di bahasa Indonesia ini tuh bagaimana kalau bukan Titanic yang tenggelam. Di bukunya tuh dia bilang kalau si perusahaan ini sengaja menyamarkan dan menenggelamkan Olympic yang notabene Titanic palsu demi mendapatkan asuransi sehingga menambal kerugian besar pada saat pada saat Olympic ini dalam proses perbaikan. Jadi tuh dia pengen dapat balik modal dari menenggelamkan kapal si Titanic itu, katanya gitu. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah pembunuhan para tokoh penting. John Jacob Astor IV, Benjamin Guggenheim, dan Isadore Strauss. Yang gue sebutin tadi adalah merupakan 3 tokoh penting sekaligus miliarder yang menentang dibentuknya Bank Federasi Amerika Serikat, atau kalau sekarang tuh dikenalnya Federal Reserve Bank. Jadi mereka bertiga ini adalah orang yang menentang dibentuknya Bank Sentral Amerika. Dan benar saja 3 penentang Bank Sentral Amerika tersebut kebetulan menjadi salah satu penumpang di kapal Titanic. Dan bisa dibilang mereka itu kebetulan dan jadi korban tewas di kapal tersebut. Nah, setelah mendengar kabar korban tewas, setelah mendengar kabar kalau mereka ini meninggal, asumsi publik bermunculan nih, kayak mikir, wah gila, orang yang menentang Bank Amerika nih pada dibunuh-bunuhin. Dan benar saja, gak lama setelah kejadian Titanic, bank sentral tersebut akhirnya diberdirikan dan bahkan sampai sekarang masih berdiri. Itu.
Lalu ada juga nih gue baru baca katanya JP Morgan Bank, lu tau gak sih JP Morgan Bank tuh ada yang sampai sekarang tuh masih terkenal. Jadi setelah tenggelamnya kapal Titanic kan pasti ada asuransi dong. Nah JP Morgan Bank ini mengadakan, maksudnya dia bisa kayak nawarin asuransi ke para korban, tapi syaratnya harus membuka rekening di JP Morgan Bank, katanya gitu. Jadi pasti dong setelah mendengar kabar tersebut, gue pengen cairin asuransi, tapi syaratnya lu harus ngebuka rekening di JP Morgan Bank. Dan yang perlu kalian tahu kan pasti para korban itu kan para miliarder nih. Otomatis JP Morgan Bank ada pemasukan dong, ya kan, dari klaim, walaupun dia ngasih asuransi tersebut, tapi dia kan jadi dapat nasabah istilahnya gitu. Ada yang bilang tuh kayak gitu tuh. Lalu yang ketiga adalah, menurut gue ini nggak logis sih. Ini Titanic diserang kapal U-boat Nazi. Menurut gue nggak ini sih. Tapi bisa jadi ya. Jadi katanya gini. Beberapa penikmat teori konspirasi mengatakan bahwa kapal Titanic diserang torpedo yang ditembakkan oleh U-boat Nazi. Beberapa korban memberi kesaksian bahwa mendengar ledakan setelah kapal mulai tenggelam. Ya bisa aja itu kan ledakan dari itu kan batu bara tadi yang kebakaran, bisa aja. Ini kata gue sih nggak logis nih. Tapi siapa sangka bisa jadi bener ya, kita nggak tahu. Lalu yang keempat adalah kutukan mumi. Mistis ini jatuhnya. Klinik bos. Klinik anjir. Jadi katanya kargo yang diangkut oleh Titanic terdapat mumi yang bertajuk The Unlucky Mummy. Jadi The Unlucky Mummy atau yang mumi yang bawa sial. Jadi diyakini pembawa mumi ini bakal ngebawa sial bagi siapa saja yang berurusan dengannya. Dan benar saja, kesialan tersebut menimpa kapal Titanic yang dikabarkan menyelundupkan mumi tersebut dari Inggris menuju Amerika Serikat. Yang ternyata benar tadi dibilang, Titanic mengalami kesialan, yaitu tenggelam di lautan Atlantik dikarenakan menabrak sebongkah gunung es. Itu dia tadi beberapa teori-teori konspirasi tentang penyebab tenggelamnya kapal Titanic. Mungkin menurut lu gimana? Ayo lo, menurut lu gimana? Itulah tadi beberapa teori konspirasi tentang penyebab tenggelamnya kapal Titanic. Mungkin teman-teman yang punya teori lain atau mau nambahin teori yang gue sampein, bisa banget isi kolom komentar di bawah. Atau mungkin teman-teman punya requestan yang lain, kayak bang request ini dong gitu, bisa banget kalian isi di kolom komentar, oke? Itulah video kita hari ini ya. Sampai jumpa di video kita selanjutnya, dan tetap gue mau ingetin sekali lagi, jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa apa lagi? Komen jika kalian suka, dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Di mana? Nih. Terakhir nih gue pengen ingetin sekali lagi, jangan lupa cuci tangan. Iya, karena Omikron bos. Bener, corona semakin lama semakin naik. Daripada BU bos. BU apa tuh? Butuh uang. Betul. Siapa yang butuh uang? Pokoknya gitu ya deh. Jangan lupa cuci tangan, jaga jarak, jangan kemana-mana dulu deh, karena Omikron ini semakin mengganas. Oke? Gue Vario Novriza pamit undur diri, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye. Terima kasih untuk yang sudah nonton video ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Oh iya, jangan lupa buat nonton video kita selanjutnya. Oke? Thank you. Kacau emang nih si project.